Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Ya, puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada hari ini untuk beribadah secara online. Sekalipun kita di rumah, tetapi kita harus sukacita ya. Iya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Ayo kita berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur Berbalasan. Mazmur Berbalasan ini terambil dari Mazmur 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayat yang menonjol keluar itu akan dibacakan oleh ibu guru sama-sama dengan anak-anak Sekolah Minggu yang perempuan. Nah, ayat yang masuk ke dalam itu akan dibacakan oleh Kakak Anto bersama dengan anak-anak Sekolah Minggu yang laki-laki. Ya. Mari kita mulai. Berbahagia orang saleh. Jayalah aku ya Allah. Saya ulang. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia pemilik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Iya. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi.
baca kitab suci. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus bersama dengan orang Samaria yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Peter. Kepada Pak Guru Peter dengan kasih disilahkan. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Kami sadar bahwa sering kami lupa berdoa, sering kami lupa mengandalkan kuasa-Mu, dan lebih mengandalkan kemampuan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Cerita dari dalam Alkitab-Mu ini sungguh-sungguh menuntun kami untuk selalu mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ini gelas ya. Ada yang tahu apa isinya ini? Ya. Ya, isinya ini adalah air. Ya. Ini adalah air, dan air ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana keadaan manusia kalau tidak minum air? Atau hanya minum air tapi hanya sedikit? Ya, pasti cepat haus. Bahkan ya bisa mengalami kematian kalau tidak minum air yang cukup. Ya, mungkin juga ya sering mengalami sakit penyakit. Nah, cerita hari ini tentang air, ya, di mana ada percakapan antara Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Jadi tema kita hari ini adalah Yesus dan perempuan Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari itu Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kemudian mereka singgah di Samaria. Yesus beristirahat di suatu tempat yang namanya Sikar, dekat dengan sumur Yakub.
Sementara murid-murid Yesus pergi ke kota membeli makanan. Seorang perempuan Samaria kemudian datang untuk menimba air di sumur di mana Yesus sedang beristirahat. Yesus bertanya kepadanya, "Bu, boleh aku minta minum?" Perempuan Samaria itu menjawab, "Tuhan, orang Yahudi. Saya orang Samaria. Mengapa Tuhan minta minum dari saya?" Nah, perempuan ini bertanya karena orang-orang Yahudi ya tidak bergaul dengan orang Samaria atau tidak akur. Nah, sebagaimana bahwa orang Yahudi tidak mau memakai cangkir atau tidak mau memakai mangkuk yang dipakai oleh orang Samaria. Mengapa? Karena mereka menganggap ya orang Samaria itu najis. Karena itulah perempuan itu heran dengan permintaan Yesus. Lalu mereka berdua terus bercakap-cakap. Yesus berkata, "Kalau orang minum air sumur ini, maka ada waktunya akan haus lagi. Tetapi saya punya air, dan kalau orang meminumnya, tidak akan haus lagi." Itu dikatakan Yesus kepadanya. Mendengar itu, perempuan Samaria itu penasaran, mau meminum air dari Tuhan. Makanya ia meminta air hidup tersebut kepada Yesus. Yesus mau memberikan air minum itu. Tetapi perempuan itu harus lebih dulu mengakui dosanya dan harus menyesal dosa-dosanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dulu, lalu datang ke sini." Lalu perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Benar katamu. Karena sudah 5 kali kamu bersuami. Dan yang sekarang yang hidup bersama denganmu bukanlah suamimu." Perempuan itu tertunduk dan malu. Perbuatannya yang jelek itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan ini baru pertama kali dia bertemu. Sebelumnya tidak pernah bertemu. Ia lalu berkata, "Tuhan, rupanya engkau seorang nabi." Lalu Yesus mengajarkan kepadanya supaya percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengajarkan pula bahwa menyembah Tuhan dengan benar itu haruslah dari hati. Dari hati dengan sungguh-sungguh. Karena itu, melalui percakapan itu, perempuan itu juga mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga ia pun segera pergi mengabarkan berita itu kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Mengabarkan berita tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Kemudian meminta Yesus untuk tinggal beberapa waktu di tempat mereka. Dan Yesus tinggal di kampung itu selama 2 hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang belum mengenal Allah secara nyata akan haus dan berusaha memuaskan kehausan itu dengan berbagai cara. Seperti perempuan Samaria, haus. Ia meresponi tawaran Yesus dengan kerinduan hati yang tepat. Begitu jugalah seharusnya orang percaya terhadap firman Tuhan. Bukalah hati untuk menerima siraman air hidup yang melegakan. Kehadiran Yesus seperti mata air dalam diri orang percaya. Dari mata air itu mengalir aliran kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk menyucikan jiwa seseorang.
Di dalam jiwa ada banyak hal yang harus ditanggalkan dan dipulihkan dengan aliran air yang hidup. Bagaimana caranya? Supaya kita memiliki jiwa yang kudus. Kalau kita rajin mengalirkan aliran dari roh kita ke jiwa mengalir. Ya. Bagaimana caranya kita? Supaya Tuhan betul-betul ada di dalam diri kita. Yaitu dengan cara banyak berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, memuji, memuliakan Tuhan, sehingga di dalam diri kita akan menjadi mata air yang terus-menerus memancarkan sampai hidup yang kekal. Jadi mata air itu akan mengalir dari roh ke jiwa kita terus-menerus sampai jiwa kita kudus dan tak bercacat, tak bercela, sehingga kita memperoleh keselamatan jiwa kita. Dari dalam lubuk hati kita akan mengalir aliran air sumber hidup sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya menyanyi saja, tetapi sikap hidup kita yang terdalam terhadap Tuhan. Sikap hati kita yang penuh dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sebagai demonstrasinya ya kadang kita harus nyanyikan. Kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Kita memberi persembahan, kita melayani Tuhan. Itu semua datang dari dalam hati kita untuk menyembah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus ini, tiba pada saat suatu pertobatan yang kemudian menyatakan suatu pengakuan kepada Yesus. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dalam Injil Yohanes ini digambarkan Yesus sebagai sumber air hidup yang memberi anugerah, yang menghidupkan, yang terpancar sampai kepada hidup yang kekal. Anugerah ini dilukiskan berkaitan dengan ibadah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan tidak lagi ditentukan oleh tempat dan waktu. Ya, dalam bacaan Injil Yohanes katakan di situ di Gunung Sion atau di Yerusalem. Yesus menegaskan saatnya sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita dimampukan juga untuk menjadi pemberita-pemberita firman kepada suku-suku bangsa kita. Perempuan Samaria tadi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus ke sesama sukunya. Bahkan meminta Yesus tinggal di kampungnya 2 hari. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Relevansi nats ini mengajak kita untuk berjumpa, bergaul dengan Yesus melalui sabda Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, anugerah, dan melegakan, memuaskan rasa haus dan lapar kita. Lapar dalam artian di sini, haus dalam artian batin kita. Supaya kita menyembah dalam roh kebenaran dan mengajar kita untuk senantiasa mau berjumpa dan mendengar Yesus Sang Air Hidup. Karena itu, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita untuk mau menerima siraman air hidup dari Tuhan Yesus yang melegakan itu. Amin atas firman-Nya. Cerita kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke
43, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 4 ayat 1 saja sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, karena kita tidak bisa baca satu-satu, silakan didengarkan dengan baik. Saya akan membacakan. Lembaga Alkitab memberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub yang sangat Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah air minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi."
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia, dan yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini dalam segala kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.